بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله ما شاء الله كان ما لم يشأ ولم يكن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها المؤمنون. Teman-temanku, amuraiku, selesurutku, memuari nama Sayyidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul kita terutama di malam Jumat adalah perintah, anjuran, bahkan diberikan jaminan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
Inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya pangulunna esoe, penghujung induk daripada semua hari yang paling utama, Yaumal Jum'ah, adalah hari Jumat. Kapan itu hari Jumat? Ini sudah masuk hari Jumat. Sejak azan tadi itu sudah hari Jumat. Jadi pergantian hari itu di petang hari menurut penanggalan tahun Qamariyah. Fa'aktaru alaiya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau kita tiba di malam Jumat, di hari Jumat, apa yang mesti kita buat supaya kita dapatkan keutamaannya? Fa'aktaru alaiya, perbanyaklah oleh kalian ke atasku, kata Rasul. Apa yang mesti kita buat? Salata, perbanyak kita ini untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di malam Jumat, di hari Jumat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam merindukan orang-orang yang menggunakan kesempatan itu sampai nanti di akhirat. Sehingga narek kosipulung ki wiwinna Juma'i, ini ceritanya bukan malam ini saja, tetapi menjadi kerinduan maudaninna nabita letu di akhirat sampai di pintu surga. Makadai nabita aulan nasibi, yang paling dekat denganku, yang paling akrab denganku nanti di akhirat. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Man aktsara alayya salata, siapa yang paling banyak salawatnya. Jadi kalau di masjid ini, siapa yang paling banyak salawatnya di masjid ini? Dialah yang ranking 1, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kita tidak bisa pungkiri kejadian yang bahkan mungkin di luar kemampuan kita itu terkadang menimpa. Namanya menimpa berarti musibah. Menimpa pada diri kita. Yusamman nasu bil insan ay mahallul khata alan nisyan bisifatun nasiyah. Kenapa kemudian kita terkadang tanpa sadar terlupa untuk kemudian usaha dan upaya dekat dengan Rasul? Al-Quran telah menjelaskan, itulah manusia. Khuliqal insan, kita ini yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil insan ayyi mahallul khata, yang namanya manusia itu tempatnya segala salah, tempatnya segala lupa. Tetapi bukan lagi dikatakan manusia biasa kalau ada orang yang menyadari kelupaannya. Narik kotak kalupai, langsung kemudian astagfirullah, tak kalupa kasih. Berarti derajat dia tidak seperti derajat yang diceritakan ini. Derajat dia sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisifatin nasiyah, karena yang namanya al-insan sifat dasarnya itu adalah pelupa. Sudah menjadi sifat dasarnya dia itu menjadi pelupa. Apa yang
menjadikan kita lupa sebenarnya? Padahal kita bahan dasarnya sama, otaknya sama, tinggal di bumi yang sama, tapi kok ada yang menjadi orang pelupa? Maka Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kita semua. Innan nasa khuliqa halu'a idza sarrathu syarru jazua wa idza sarrathu khairun manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Al-Quran memberikan penjelasan, tetapi juga kemudian memberikan solusi, jalan keluar, obat. Maka kemudian ayat ini menerangkan supaya kita sadar. Innan nasa, sesungguhnya kebanyakan manusia, khuliqa halu'a, yang datang dalam diri kita itu apa Pak? Kebanyakan manusia. Ada dua keadaan yang merata hadir dalam diri setiap orang. Dua minajama, madureke namangulesa. Yang mirubawa. Khuliqa halu'a. Sekali lagi diulangi, madureke namangulesa. Kalau dia dikasih terik panas matahari, mangulesa ini, dia minta hujan. Diberikan hujan, madureke. Apa maunya kita? Minta lagi panas. Lantas kalau keadaannya seperti itu, inilah yang dikatakan disifatin nasiyah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan jalan keluar agar supaya kita tidak terpenjara, terperangkap dengan keadaan itu. Wajar Pak, pantas kalau orang-orang itu ada yang mengeluh, terkadang dia mengeluh, terkadang dia madureke. Tetapi kemudian dinafikan, dimustasna minumkan, disendirikan oleh Allah. Illal musallin, sudah kemudian terpisah. Kalau kita mau keluar dari dua keadaan itu, madureke namangulesa, maka jadilah kita sebagai ahli sholat. Orang yang menjaga sholatnya. Orang yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Orang yang kemudian juga dinantikan, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kehadirannya di masjid. Sehingga dia tidak akan datang ke masjid kecuali hanya dalam keadaan yang dibenarkan oleh fikih. Sakit yang kemudian dia sudah tidak berdaya lagi. Tetapi ini masih dalam derajat manusia juga. Apalagi kalau sakitnya ini sakit yang menurut Sayyidina Umar, beliau bisa pastikan bahwasanya ketika seseorang terhalang maka pasti dia sakit. Yang pertama, dia sakit secara lahir dan diberikan ruksa keringanan di dalam fikih. Orang yang sakit secara lahir, benar-benar sakit dia, tidak lagi kuat untuk berjalan ke masjid, maka diringankan dia untuk tidak ke masjid. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam justru menunjukkan kepada kita pada saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sakit parah, tidak lagi bisa berjalan, tidak lagi bisa berdiri, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk datang memapa dia. Satu tangannya Rasul di sebelah kanan, kemudian ditandu oleh sahabat. Satu tangannya di sebelah kiri juga seperti itu. Dibopong, dibawa ke masjid.
Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Untuk menjaga sholat berjamaah dan menjadi jawaban atas segala pertanyaan kita. Jadi kalau ada yang bertanya, nggak usah dijawab menurut versi kita. Kita jawab saja seperti mana fiilnya Rasulullah, perbuatannya Rasul. Bahkan kalau mau lebih dalam lagi kita mengkaji, Rasul adalah kekasih Allah. Dijamin baginya surga. Bahkan surganya pada derajat yang tertinggi. Tapi kok ketika dia diberikan keringanan, beliau sallallahu alaihi wasallam masih lebih memilih lagi untuk bisa hadir di masjid. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ini telah terbiasa menjaga salatnya, maka dia akan dilepaskan dari dua keadaan tadi, yakni mengulesa namat dureke. Alladzina hum ala salatihim khashi'un. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah kekhusyuan di dalam salat. Kekhusyuan itu bukan dibuat-buat. Bukan kunci badan, tutup mata, tegak dan sebagainya, tidak. Tetapi kekhusyuan itu anugerah dari Allah. Pemberian Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala, hadiah langsung dari Allah. Allah yang akan berikan kekhusyuan itu kepada hambanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang dan cinta dia, sudah senang melihat dia menjadi orang yang menjaga senantiasa salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan khusyuk kepadanya. Idza sarrafu syarru jazua. Kita kembali lagi. Kalau tadi orang yang tidak biasa menjaga sholatnya, apa yang terjadi? Yang lebih parahnya adalah kalau dia mendapatkan susah, maka kesusahannya itu dia kembalikan kepada Allah. Awe kasih uang, magana, aga kasih salahku, aga kasih dosaku, temanauzubillah. Tapi sekali lagi jangan kita biasakan melontarkan, menyampaikan ketus bicara seperti ini. Guru kami menjelaskan, kalau kita bicara seperti itu, ini ada aroma-aroma kufurnya. Aroma-aroma kufur dari bicara itu. Ya Allah, salah apa saya kok saya jadi sakit? Ya Allah, salah apa saya kok saya jadi susah? Salah apa saya? Subhanallah. Nabi dan Rasul saja yang maksum, yang tidak ada salah dan khilaf. Dia yang suci. Kalau manusia biasa tidak ada yang suci. Itu pun para Nabi dan Rasul dia diuji oleh Allah. Dia diberikan sakit oleh Allah. Dia diberikan kesusahan dalam hidupnya. Untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah sayang dan cinta kepada kita. Tapi kalau orang yang tadi dia itu kerjanya hanya memulesa dan madureke, kalau dia susah, segala kesusahan itu ditimpakan kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah. Bahkan terkadang tanpa sadar berucap, "Dekna cocok, Allah tidak adil, ini itu dan sebagainya." Tsumma naudzubillah. Wa idza sarrahu khairun manu'a. Tapi kalau dia sehat, kalau dia nyaman, kalau dia baik keadaannya, tak kalupa. Bukan hanya sekedar tak kalupa. Manu'a dia ini adalah tercegah untuk tidak berbagi dengan yang lain. Siapa guru dia tidak mau ajarkan kepada saudaranya jalan supaya dia juga bisa baik seperti jalan yang dia tempuh. Nah, sompui dia sembunyikan ini, tidak boleh ada orang yang lain tahu. Ini rahasia pribadi. Ya,
Seperti ini ternyata caranya untuk bisa untung banyak. Seperti ini ternyata caranya untuk bisa panen banyak. Yang lain tidak boleh tahu. Maka ternyata ketika keadaan itu juga diuji oleh Allah dengan kesenangan, dengan kelaparan, tapi dia tidak mau berbagi, justru itulah yang akan menghentikan, yang akan mencegah daripada berkelanjutannya keberhasilannya. Tidak langgeng, tidak bertahan lama dalam keberhasilan. Tapi kalau dia tunjukkan, begini ini yang kita buat, jadikan seperti itu. Insya Allah, saya sudah coba, saya sudah lewati dan ternyata saya berhasil. Dia senang kalau orang senang. Jadi ciri-ciri orang beriman itu bagaimana? Ciri-ciri orang beriman adalah dia susah melihat orang susah. Dia senang melihat orang senang. Ini ciri-ciri orang beriman. Mario ini nareko madisin-disin ni. Si bawana saudaranya dan sebagainya. Kalau temannya senang, temannya sukses, dia gembira. Tapi kalau iman kita sudah mulai lemah, apa yang terjadi? Susah melihat orang senang. Kan ada orang begitu. Ada orang senang, susah kok senang dia. Dia tidak ridho, dia tidak senang ketika melihat orang senang. Yang terjadi lebih parah lagi, dia senang melihat orang susah. Bahkan yang paling parah, ada istilah yang kemudian kita tahan, ya Allah jangan sampai keluar itu dari lisan saya. Istilah mapagerdi-gerdi itu. Subhanallah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga salat, maka salat itulah yang akan menghantarkan kita, yang akan melindungi kita dan menjaga kita. Tetapi ada rangkaian yang tidak boleh kemudian kita abaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya ini juga menjadi perhatian kita. Bagaimana agar supaya kita ini bisa langgeng dalam salat? Bahkan kalau perlu, ketika kita sujud, kita kemudian datangkan perasaan dalam diri kita. Sujud kita tidak lama, sujud kita paling 5 detik, 10 detik, tidak terlalu lama. Tapi seiring kita sujud, hadirkan dalam diri kita, ya Allah, masihkah Engkau beri kesempatan kepada saya untuk mengangkat kepala ini, ya Allah? Mereka kasih mencabut nyawaku dalam keadaan saya sujud. Tidak ada bahagia yang lebih bahagia dalam hidup saya kecuali Engkau matikan saya dalam keadaan sujud. Yang dia kasih kuat, inilah kebahagiaan saya. Inilah yang kemudian akan menjadikan saya ini senang. Tapi itu semua tidak akan wujud di dalam diri kita, tidak akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita kalau kita tidak hadirkan rasa berhajat. Bagaimana berhajat, Pak? Rasul mencontohkan, ketika kita selesai sholat, selesai kita salam ke kiri, jangan kita robah posisi kaki kita dulu. Jangan langsung buru-buru mau dirubah posisi kakinya. Jangan langsung kemudian mau duduk sila. Apalagi kemudian kita meninggalkan wirid, zikir dan sebagainya. Kalau kita mau dapatkan hakikatnya sholat, kalau kita mau dilanggengkan di dalam sholat, Allah pilih kita untuk sholat berikutnya. Tapi sekali lagi, posisi kaki kita seperti posisi tahiyatul akhir, jangan dibongkar dulu. Amalan ini namanya bisyarti, disandarkan begitu. Seraya kita istighfar. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. 3 istighfar yang harus kita pahami. Kenapa kok kemudian 3 kali kita istighfar? Kenapa? Karena ada 3 hal pokok yang bisa menjadikan sholat kita batal tadi. Istighfar kita yang pertama ini, Astaghfirullahaladzim, hadirkan dalam diri kita. Ya Allah, ampunilah atas kesalahan saya. Kan seharusnya kan kalau orang sudah buat baik, dia ucap apa? Alhamdulillah, kan? Begitu yang diajarkan kebanyakan dan sebagainya.
Alhamdulillah pura suki ya masjid dakka. Alhamdulillah pura suki berpuasa. Tapi aneh, ketika sholat bukan kita selesai salam ke kiri dia bilang Alhamdulillah. Tidak. Rasul ajarkan kita setelah salam ke kiri apa yang kita ucap? Sekali lagi jangan rubah posisi kaki. Istighfar yang pertama, hadirkan perasaan dalam diri kita. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya karena mungkin saya lalai, mungkin saya cacat, mungkin saya lemah di dalam rukun qauli. Rukun qauli ini adalah sesuatu yang mutlak harus saya ucapkan. Harus diucapkan. Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyatul akhir, dan salam ke kanan. Ini harus diucap. Tapi ya Allah, belum sempurna ucapan saya, belum cukup sempurna lafaznya, belum sempurna iyyaka na'budunya, belum sempurna ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Jadi bukan hanya sekedar ucap astagfirullah, kita tidak tahu ini tujuannya ya, ini larinya kemana ini barang. Istighfar yang kedua kita ini adalah untuk istighfar atas rukun fi'liyah di dalam sholat. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Takbiri ibu kodong, tidak tahu tadi keliru saya. Takbiri ibu ini jangan sampai tidak seperti takbirinya Rasul. Mengangkat tangan saya, rukuknya saya, sujudnya saya ya Allah, ya Allah. Maka istighfarnya kita itu kita bayangkan ya Allah. Banyak kelemahan, kekurangan dalam salat saya. Istighfar yang ketiga ini adalah untuk kita istighfar kepada rukun qalbi. Sekali lagi saya ulang, yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Ya Allah, saya tadi sholat mengaku menghadap kepadamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bersaksi di hadapanmu bahwasanya salatku, ibadahku, segalanya, hidup dan matiku hanya untuk kamu ya Allah. Tapi tadi kok saya ingat yang lain. Tapi kok tadi ada yang lain masuk dalam ingatan saya. Kunci motor yang hilang saya dapatkan dalam salat. Ini itu dan sebagainya ya Allah. Ampunilah hati saya. Hati saya masih lalai. Jadi ditahan kita punya kaki 3 kali istighfar. Kemudian setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ya, kita bahas yang maghrib dengan subuh saja dulu. Kalau di luar maghrib dengan subuh minimal 3 kali dan umumnya dibuat 3 kali saja. Tapi kalau untuk maghrib dan subuh minimal 4 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, boleh 10 kali, masing-masing ada keutamaannya. Tapi kan kita lihat kondisi jemaah. Ada orang tua kita umurnya sudah lanjut usia, ada yang capek, kita ambil minimal 4 kali. Kenapa kemudian 4 kali ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu. Tidak ada 2, engkaulah yang satu ya Allah. La syarikalah, tidak ada 4 2 juga dalam hati saya. Maka 4 kali ini adalah 4 penjuru. Tidak ada 2-nya engkau ya Allah di timur. Tidak ada 2-nya bagi kami ya Allah terhadap engkau yang di barat, yang di utara, yang di selatan. Maka kalau tadi dibuat 4 kali saja seperti itu, baru kita membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sab'a mirar. Ekkapetu, ditepu, diulang, diwiridkan Allahumma ajirna minan nar. Ternyata ini luar biasa. Barang siapa yang menjaga dengan catatan KB, tidak dia bongkar kakinya ketika tahiyatul akhir, menjaga sampai Allahumma ajirna minan nar, ekapitu riwatu baghribi, ekapitu riwatu subuh, kemudian dia sudah istiqomah itu. Waktu maghrib dia baca, kemudian dia meninggal di malam itu. Waktu subuh dia baca, kemudian dia meninggal di siang itu. Kan kita meninggal itu cuma di antara 2 waktu itu.
Maka ketika dia baca itu di waktu maghrib dan dia meninggal sebelum subuh, dia baca itu di waktu subuh, dia meninggal sebelum maghrib, maka nanti Allahumma ajirna minan nar akan diberikan kepadanya dalam bentuk sebuah tinta emas yang begitu indah, dalam bentuk menjadi perisai baginya untuk menghalangi dia disentuh api neraka, dibebaskan dari api neraka. Bahkan Kiai Haji Mukhlisun beliau jelaskan, nanti di akhirat Pak ada wisuda namoy de angkat tak masikola kolinoe, namoy de angkat tak makuliah kolinoe, tetapi memasigi matutuki kita jaga terus sholatnya, selalu saja senantiasa kita jaga wirid itu maghrib dan subuh, maka di akhirat akan kita diberikan gelaran di wisuda kita. Kan kita terkadang senang Pak menetes air mata, mungkin dulu kita tidak wisuda, kita hadiri wisudanya anak kita, gembira senang kita. Padahal yang wisuda dia hanya rektor. Ini Allah yang akan wisuda kita. Allah rindukan orang-orang yang sering datang ke masjid, menjadi ahli masjid, maka dia akan diberikan kemudian dengan tinta emas sertifikat Allahumma ajurna minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita rubah kita punya kaki ketika imam membaca Allahumma antas salam, maka imam juga merubah posisi kakinya, kita pun merubah posisi kaki kita. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang dimuliakan, yang mau dibahas tadi di sini Pak, ada satu wirid lagi yang kita mau ulang supaya kita dilanggengkan. Kan tidak ada jaminan Pak, tabe sekali lagi tabe. Adakah yang berani jamin Pak untuk kita bisa sholat isya nanti? Adakah yang berani jamin untuk kita bisa datang lagi berjamaah sholat subuh nanti? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya. Tetapi ketika dia kemudian selesai tadi Allahumma antas salam, sambil kemudian dia membaca doa ini, dia wiridkan ini. Jangankan kita, sahabat saja, ini sahabat Nabi. Naitai Nabi kita duduk di depan Rasul, mendengarkan langsung nasihatnya Rasul. Dia sendiri bertanya, ini sahabat bertanya, ya Rasul kami takut ya Rasul, jangan sampai kami tidak istiqomah nanti. Kami takut ya Rasul, jangan sampai terlepas amal-amal kami. Ini sahabat saja dia takut, apa yang mesti kami buat ya Rasul? Ya, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk juga kemudian menjadi amalan kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang-ulang ini. Allahumma ya Allah, awi kasukuan. A'inna, jaga kami. Bimbing kami, pilih kami ya Allah. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Maksudnya ini mengingat Allah seperti apa? Yang ingatkan kita Pak, yang bangunkan kita di waktu subuh itu siapa? Makanya heran Pak saya, kalau ada orang yang mengaku imannya tinggi, pengorbanannya tinggi, tidur masih pakai alarm. Iya. Kenapa? Dia masih mengandalkan makhluk, tidak mengandalkan Allah. Yang membangunkan kita adalah Allah. Maka hanya akan menangis dalam hati kita kalau Allah tak bangunkan kita. Yang paling aneh, alarm sudah bunyi, orang-orang sudah pada bangun, dia masih borok. Ala dzikrika, ya Allah, tidak ada yang bisa menjaga hati ini untuk ingat kepadamu. Alarm itu di hati. Allah getarkan dalam hati kita. Tapi kalau kita mau bicara tentang tasawuf, saya alhamdulillah sudah 20 tahun lebih kajian tasawuf. Saya ini, kalau saya di Naqsabandi, Al-Naqsabandi. Jadi Imam Al-Naqsabandi. Tapi ketemu Pak semua. Kalau Bapak cerita tentang khalwatiyah, saya bisa paham apa yang kita buat. Kenapa? Sama saja. Naqsabandiyah Qadiriyah dan Naqsabandiyah Khalidiyah. Kalau Qadiriyah itu kepada Abdul Qadir Jilani, kalau Khalidiyah itu
kepada Nur Syamsi Al-Maqsudi. Jadi sudah jelas arah-arahnya semua. Intinya salah satu di antara empat itu nanti, apakah ke Abu Bakar, apakah kepada Umar, apakah kepada Uthman, apakah kepada Ali. Tergantung karakternya. Jadi karakter zikir kita itu dilihat. Oh, yaro anu membeko anu masiri-siri Sayyidina Utsman itu larinya. Kenapa yang paling pemalu adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Kita kembali, Pak. Minta kepada Allah supaya Allah jaga hati kita senantiasa. Ala zikrika ya Allah, jaga hati saya untuk senantiasa mengingatmu. Ya, mengingat terlatih dengan amal-amal, doa-doa masnunah dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah hakikat daripada mengingat Allah ketika masuk waktu salat, kemudian dia tergerak hatinya. Kemudian tangannya melepaskan semua keperluan pekerjaannya. Maka insya Allah dia tadi katakan D42 kasih puang. Ya, hatinya yang kemudian menghendaki, hatinya yang tegur dia, Pak. Kalau orang lain tegur kita pasti marah kita. Tapi kalau diri kita sendiri tegur hati kita, katanya ya wahdahu la syarikalah. Tapi ternyata tangannya masih pegang benda, masih pegang makhluk. Ya, tinggalkan itu. Maka hati kita menjadi nasihat. Wa syukrik. Kan banyak orang, Pak, engkau tahu merengkalingan, tetapi dia nasyukuri parengkalingan na Allah Ta'ala. Artinya mensyukuri itu bagaimana, Pak? Ya Allah, engkau telah ingatkan saya, engkau telah bangunkan saya, engkau telah sadarkan saya. Wajib bagi saya untuk mensyukuri ini. Itu namanya mensyukuri. Artinya kalau dia tidak tunaikan atas ingatan yang diberikan oleh Allah, berarti dia tidak syukuri. Putus juga di situ, Pak. Masih bisa digunting di situ. Wa syukrik, jadikan saya orang yang mensyukuri itu ya Allah. Wa husni ibadatik, ini Pak yang paling inti. Wa husni ibadatik, ya Allah. Kodong 40 tahun nak kasih mas sumpah aja puang. Tetapi ya, adakah kiranya nanti satu masa ya Allah Engkau berikan kepada saya bisa mencicipi manisnya sujud, lezatnya daripada takbir, indahnya berjalan ke masjid, wa husni ibadatik, kesini kasih percantik, perindah, perbaiki senantiasa daripada ibadahku untuk menghambakan diriku kepadamu. Sehingga apa yang terjadi? Allah sambut, Pak, orang seperti ini. Ini ajaran amalan yang diajarkan oleh Rasul, Allah sambut. Sehingga dalam Al-Quran kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wadhkuruni adhkurkum, maring kalingaki nasaba narik ko maring kalingaki matikiriki laurik wange makadai ko Allah Ta'ala. Engkau ingat saya di dalam hatimu, maka aku ingat engkau di dalam hatiku. Engkau ingat saya kepada teman-temanmu, maka aku kemudian akan kampanyekan kamu kepada para malaikat. Jadi, kalau kita mau mencari, Pak, tim yang paling hebat untuk kemudian mengkampanyekan kita, mudah. Selalu kita berzikir, maka bergetar arasy ilahi. Ketika arasy bergetar, Allah tegur daripada arasy itu. Kenapa kamu bergetar? Berhentilah kamu. Maka dia arasy kasih puang. Kenapa saya tidak akan bisa berhenti ya Allah? Sebelum kemudian engkau ampunkan dosanya itu hambamu kasih. Mau dani kasih puang. Teri kasih. Menangis dalam hatinya. Meneteskan air mata. Maka air mata itu akan menjadi sebab Allah padamkan api neraka. Wa husni ibadatik, perbaikilah ibadah saya ya Allah. Maka kehadiran dia hadirkan dalam dirinya, kerinduan itulah yang kemudian Allah jadikan. Ya. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli, senantiasalah engkau bersyukur kepadaku atas segala nikmat, wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar, janganlah kalian membelakangi, sehingga diangkat derajatnya sampai kepada derajat takwa. Kalau sudah takwa miki, Pak, tidak ada masalah bagi orang takwa. Karena Allah jamin, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kira-kira ada enggak yang tidak punya masalah? Kita semua punya masalah, Pak. Tapi
Kalau kita mau selesaikan masalah dengan otak, dengan otot, dengan diri, satu masalah selesai, 1000 masalah menghadang. Dek gapurana, dek gapajanna. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan ketakwaan, maka dari Allah Ta'ala, mayyattaqillah. Kalau sudah jaga solat, sudah jaga zikir, sudah sampai kepada derajat takwa, yaj'al lahu makhraja. Aku kata Allah, yang akan menjadikan dengan sebab ketakwaanmu itu, saya keluarkan kamu dari masalahmu. Saya keluarkan kamu dari kemiskinan. Saya keluarkan kamu dari penyakit. Saya keluarkan kamu dari dunia sampai masuk ke dalam syurga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita senantiasa untuk bisa menjadi orang yang senantiasa setiap hari memperbaiki ibadah kita. Dan ternyata pun juga Rasul telah mencontohkan cara untuk memperbaiki ibadah. Imam Malik rahimahullah menjelaskan, la yusliha akhirah hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Hanya dengan kembali islah, cara perbaikan dengan jalan orang-orang terdahulu, maka juga kita ini akan selalu senantiasa menjadi lebih baik ibadah kita. Inilah salah satu maksud kami iktikaf di masjid ini, Bapak sekalian, teman-temanku yang menenang. Inilah salah satu maksud polisi yang sibuk, kami juga dengan segala aktivitas masih meluangkan waktu supaya apa? Supaya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperbaiki diri kita dengan jalan islah. Islah ini adalah salah satu jalan yang telah mengantarkan sahabat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak kalau tidak bisa meninggalkan kampungnya, rumahnya, masjidnya, kita sama-sama iktikaf di tempat ini saja supaya lebih malampek ceritain, ya lebih longgar kita dalam dialog interaktif tanya jawab, dan insya Allah akan lebih berkah. Semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua dan menjadi sebab Allah pilih kita ini untuk sama-sama memperjuangkan agama. Al-haqqu bir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.